Bapak. Enaknya sore ya? Seminggu dulu ini. Oh, si Aun aku dini. Sore ya, saya. Iya, sore. Wes. Satu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi habis belajar apa aja? Kayaknya pada lemes ini. Tadi bahasa Indonesia sama Pak Reno. Sama Pak Reno ya? Pak Reno. Bagus, Pak Reno itu Enggak, Pak, enggak bagus dia, Oh, itu Pak. jelek, gurunya sarkas. enggak. Wah, Pak Reno itu apa ya? Oh, ras. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Kelihatannya lepas itu habis pelajaran apa ini tadi? Bahasa Indonesia. Tadi pas istirahat nggak pada jajan ya? Iya, Bapak. Bapak, nanti Bapak nggak lama-lama. Iya, Pak. Sebelumnya, yuk kita refreshing dulu yuk. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Ayo, Iya, bisa, Bapak. Iya, Bapak. Ayo, Bapak, kita bisa berdiri. Ya. Kita nyanyi bareng-bareng dulu. Asik. Sik. Sambil tepuk tangan ya. Ya. Ini judulnya kalau kau suka tepuk tangan. Kalau tidak suka, Kamu lupa. Aku belum tak konekin. Suka. Tepuk tangan yuk, tepuk tangan. Nah, udah yuk kembali lagi. Oke, udah semangat ya anak-anak. Tapi masih lama. Nanti dari sana sampai rumah langsung makan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ragam beton alam. Tapi sebelumnya Bapak mau presentasi dulu ya. Iya, Bapak. Yang pertama siapa? Hadir, Pak. Reno, Hadir. Anissa, Hadir. Gita, Hadir, Pak. Desi, Hadir, Bapak. Beriana, Hadir, Pak. Ali, Tidak hadir, Bapak. Oh, Sakit mana? perut. Sakit perut, Pak. Sakit perut. Udah 3 hari dia sakit perut. Habis Oh, makan. besok dijemput ya? Iya, Bapak. Habis makan saya. Makanya ditanyain, masa sakit perut bener nggak? Takutnya dia nanti main gitu loh. Bohong itu. Sama si Nopal mana ini Nopal? Bapak lagi, Pak. Bareng kok sama Iya. dia. Iya, iya, Pak, kemarin. Ya kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Oke. Kita hari ini akan mempelajari, bentar ya, ragam tentang alam Indonesia. Kalau ini berikutnya, Udah, Bapak. Udah. oke, ragam tentang alam Indonesia. Ada yang masih ingat kemarin habis belajar apa? Kita kemarin belajar tentang cerita dari kampung halaman. Bagus Desi. Yang lain mau lupa ya? Ya. Ingin cerita, Pak. Enggak, kita udah kemarin. Oh. Iya, ragam tentang alam Indonesia. Kita sebelum masuk di materinya, ini Bapak akan menayangkan video tentang ragam tentang alam Indonesia. Asik. Ini nggak usah pakai suara ya, nanti yang jelasin Bapak saja. Ini dilihat aja, ini ada gambar apa? Air terjun. Ini kepulauan Indonesia ya. Nah, ini pemukiman yang di pesisir-pesisir pantai. Ya. Nah, ini
itu di YouTube Mas. Maksudnya tempatnya di mana? Oh, Itu di di pantai ya. Ini dari ini. Ini pemandangannya kayak gila, ini kan kayak ada Itu gunung-gunung. dataran tinggi ya Bapak ya? Iya itu. Gunung Kidul. Itu di Australia bukan Pak? Gunung Kidul. Betul sekali Mas, jauh sekali. Nah, ini di luar ini sebenarnya nama-nama di luar negeri ini di Indonesia ya. Nah, ini ada di Bromo. Kapan ke situ Pak? Aku tahun 2017 kemarin. Nah, ini sama ibuku, sama adikku. Oh, Masya Nah, Allah. ini di Wonosobo. Iya Bapak. Udah tahu kan? Itu namanya video call ya Pak? Nah, ini namanya Tuban Call. Bukan video call ya. Oke, selanjutnya masuk langsung materi. Kan tadi udah tahu nih kayak kenampakan alam di daerah Indonesia. Nah, Bapak akan membaca tujuan pembelajaran hari ini ya. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk permukaan bumi, wilayah dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, kita udah tahu nih yang mana dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesinya. Nah, tadi kan udah ada ya di dataran tinggi dan dataran rendah. Kayak aktivitasnya itu ngapain aja sih? Bapak akan jelasin. Nah, ragam bentang alam Indonesia. Apa tahu bentang alam itu? Bentang alam Indonesia adalah bentuk atau fitur permukaan bumi yang terbentuk secara alami maupun hasil aktivitas manusia. Bentang alam mencakup berbagai elemen fisik seperti gunung, bukit, lembah, sungai, danau, hutan, padang pasir hingga pesisir pantai. Selain itu, bentang alam juga dapat mencakup wilayah buatan seperti persawahan, perkebunan, dan kota yang merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, itu dia ragam itu dia bentang alam. Nah, proses terbentuknya bentang alam itu ada dua teman-teman. Bisa gara-gara gerakan lempeng tektonik, bisa juga karena peran vulkanisme. Itu kayak biasanya vulkanisme itu kayak gunung meletus atau yo alam lah. Iya Pak. Nah, ragam bentang alam ini ada yang bisa membantu membaca? Saya. Oke. Ragam bentang alam, pegunungan, wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh pegunungan Himalaya, pegunungan Jaya-Wijaya, pegunungan Gunung Kidul. Nah, mata pencarian pertanian. Contoh tanam kopi, teh, sayuran dan buah-buahan. Peternakan, contohnya kambing dan sapi. Pariwisata, contohnya pemandu wisata, gunung dan pengelola penginapan. Oke, terima kasih Mbak Desi. Di sini ada yang rumahnya di pegunungan. Kita dan Gunung Kidul. Oh, Mbak Gita, kalau mata pencahariannya di daerah pegunungan Gunung itu rata-rata ngapain? Petani. Bertani. Ya. Ya, jadi kayak pegunungan itu, ya pegunungan ada yang gersang, ada yang subur juga. Jadi kalau yang subur itu biasanya buat kayak bertani, beternak juga bisa. Terus, nah ini pariwisata ini sangat berpotensi di daerah-daerah pegunungan. Oke, selanjutnya dataran tinggi. Ini yang banyak Bapak saja, karena kalian sudah pada capek ya. Iya Bapak. Nah, yang kedua dataran tinggi. Area yang terletak di ketinggian biasanya memiliki permukaan yang relatif datar. Contoh dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Tibet. Biasanya mata pencahariannya di daerah dataran tinggi itu ya sama pertanian, kayak tanaman yang membutuhkan suhu dingin seperti kentang, stroberi, kayak kol tadi. Yang kedua ada peternakan. Biasanya orang-orang di dataran tinggi itu kayak pemeliharanya sapi untuk produksi susu, karena di sana kan juga kayak rumput muda ya didapat ya. Iya Bapak. Terus yang selanjutnya sama pariwisata. Sebenarnya semua tempat itu bisa jadi pariwisata asalkan bagaimana kita memanfaatkan lingkungan tersebut. Ya. Nah ini daripada Manto, Mas Rino bisa tolong dibacakan? Boleh Pak. Yang nomor 3 ya Pak. Ya semuanya. Dataran rendah.
yang terletak di ketinggian rendah, umumnya dekat dengan pantai atau sungai. Contohnya, dataran rendah di pantai utara Pulau Jawa. Mata pencaharian, pertanian, contohnya padi, jagung, dan tebu. Perdagangan, karena akses transportasi lebih mudah. Industri, pabrik biasanya dibangun di dataran rendah. Jalan. Jadi di dataran rendah itu Bapak Anissa sama Briana itu Bapak. Oh. apa? Gambarnya nanti dulu ya. Oh, sakit. Diperhatikan dulu, so biar tahu biar bisa keliling Indonesia dan bisa mencoba Amin. dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, Pak. Nah, jadi kembali lagi dataran rendah itu kayak tempat yang tidak terlalu tinggi lah, makanya nggak di pegunungan banget. Jadi kayak ya ini kayak di pantai utara Pulau Jawa di sana kan banyak kayak pabrik-pabrik gitu ya. Iya, Pak. Ada juga mata pencahariannya di sana kayak pertanian, kayak jagung, padi, tebu. Biasanya kalau agak pesisir lagi kayak menanam tembakau. Ini kayak berdagang itu karena aksesnya di dataran rendah kan cukup mudah. Jadi kayak yo dipusatkan di situ aja kayak industri itu loh. Oke, selanjutnya nah yang keempat lembah. Siapa yang mau baca? Saya Pak, saya. Biar dilanjut. Oke, Pak Bencana dulu, nanti habis itu Kak siapa ya? Selanjutnya lembah, wilayah cekungan di antara dua bukit atau gunung, seringkali dilalui oleh sungai. Contohnya, Pak Desi, Pak Ganggu, Pak. Ayo Desi yang ganggu dulu ya. Iya, Pak. Kita ada dulu. Contohnya lembah Baliem di Papua. Mata pencaharian, satu pertanian, contoh padi, sawah. Karena banyak lembah memiliki sistem irigasi alami. Kedua, pertanaman kecil. Ketiga, wisata seperti lembah dengan panorama menarik. Siap. Terima kasih Mbak Berdiana. Jadi lah lembah itu antara gunung dengan gunung ini kan ini gunung ya. Gunung. Nah, di sini tuh ada kayak lembah. Biasanya ada kayak pemukiman juga di sini tuh. Nah, sini belum lagi. Jadi kayak ini buat aliran air. Nah, sini ada kalinya biasanya. Nah, lembah itu biasanya kan terjadi di desa-desa ya. Kalau di kota jarang ya lembah di kota. Iya. Dan tentunya kalau di sini nggak usah jauh-jauh di gunung itu aja. Pasti ada lembah di desa di antara gunung dan gunung. Ya, Pak. Nah, itu biasanya orangnya itu kalau bapak sering lewat sana ya, itu kayak peternakan kecil-kecilan. Ya, jadi kayak Iya, Pak. peternakan tapi dengan skalanya yang kecil saja, nggak besar-besar banget. Karena menyesuaikan suhu, terus akses transportasi mencari makan peternakan juga ini. Di tempat Mas Reno gitu kan? Iya, Pak. Nah itu Mas Reno juga dari lembah. Lembah. Itu. Iya, itu. Oke, selanjutnya tadi Kak Safa ya katanya mau Iya. baca. Ayo. Bukit, area yang lebih tinggi dari dataran sekitarnya tetapi tidak setinggi gunung. Contoh, Bukit Barisan di Sumatera. Mata pencahariannya pertanian, contohnya buah-buahan dan tanaman keras. Lalu ada perkebunan, contoh kopi dan teh. Yang terakhir wisata alam. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebenarnya mata pencaharian dari semua dataran itu pasti ada kayak pertanian, wisata. Nah, contohnya kalau ini kan Sumatera ya, dekatnya kalau di sini di mana ya? Di Bukit Menureh sono, di selatan itu. Nah itu kan orang-orangnya biasanya kayak yo wajib wisata, mengandalkan wisata sebagai mata pencahariannya juga kayak di Dieng bisa menanam kopi kayak ini gambarnya ini menanam kopi atau teh, maaf ini teh ya. Oke, selanjutnya yang baca bapak saja. Yang keenam, pantai, wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Contoh pantai Kuta di Bali, pantai Parangtritis di Jogja. Mata pencahariannya
biasanya nelayan masuk. Biasanya menangkap ikan dan hasil laut lainnya, pariwisata, contoh pengelolaan homestay, penyewaan perahu. Yang ketiga, perdagangan hasil laut. Nah, ini siapa yang rumahnya dekat pantai? Anak-anak. Nah, pasti kalian sering makan ikan hasil dari tangkapan tetangganya ya? Iya, lobster Pak. Nah, jadi pantai itu perbatasan antara daratan dengan lautan lepas. Itu namanya pantai yang biasanya jadi wisata itu loh. Kalian udah pernah ke pantai kan? Nah, biasanya di sana itu orang-orangnya pada ngapain? Ayo, ngapain? Cari ikan. Mencari ikan, naik kapal, berwisata. Nah, emang benar, emang mata pencahariannya mereka itu menangkap ikan, terus bisa mengandalkan dari pariwisata. Biasanya dia kayak menyewakan perahu, terus menyewakan lapak-lapak untuk beristirahat, berdagang juga. Jawabannya lah pokoknya. Iya, Bapak. Selanjutnya yang ketujuh, sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, biasanya menuju laut, danau, atau sungai lainnya. Contohnya Sungai Mahakam, Sungai Kapuas. Mata pencahariannya biasanya nelayan sungai juga, jadi kayak menangkap ikan tapi di sungai. Biasanya di sungai yang agak besar. Pertanian juga bisa, karena ini kan kayak irigasinya kan, gampang kayak ini. Nah, biasanya kayak menanam tembakau juga. Yang selanjutnya ada danau. Siapa yang belum baca? Bisa baca. Ayo Kak, bisa. Danau, cekungan besar yang terisi oleh air, baik tawar maupun asin. Contohnya, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Sentani di Papua. Mata pencariannya itu nelayan. Nelayan itu perikanan air tawar. Terus pariwisata, contohnya pengelolaan wisata dari danau. Terus perdagangan hasil tangkapan. Terima kasih. Ini sebenarnya kayak mata pencahariannya nggak beda jauh dengan kayak di pantai. Di pantai tadi. Tapi kalau di danau itu cekungan yang besar terus diisi air. Biasanya itu orang-orang di sekitarnya itu memanfaatkannya menjadi tempat wisata kayak ini camping ground. Terus ada biasanya kayak persewaan sampan kecil. Terus kayak apa ya? Tempat pemancingan juga ya, suka mancing. Kita kan suka mancing kok. Di dekat Bapak ada danau namanya Danau Prasetyo. Nah, besok di sana coba mancing ya di sana ya. Iya, Pak. Ikannya sebantal-bantal. Wah, Pak. Guys. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Tadi kan udah belajar tentang berbagai macam ragam bentang alam dan mata pencahariannya ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja. Ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 Safa, Reno, Nisa. Kelompok 2 Gita, Desi, dan Berliana. Duh, ini pada gambar apa nih? Kayaknya sih. Catat, Pak. Catat, Pak. Itu catat, Pak. Ayo, pada kumpul kelompoknya. Baik, Bapak. Ini pekerjaannya tidak sulit karena udah pada lelah loh. Iya. Jadi ini Bapak bikin LKPD-nya udah warna-warni loh, yang semangat tuh kerjanya. Di sini ada nama, kolom nama. Nanti diam aja ya, isi kelompoknya. Kelompok 1 punya Berliana, kelompok 2 punya Reno. Nanti kelasnya kelas kita. Terus selanjutnya, ini kan ada gambar-gambar nih. Nanti cara mengerjakannya
ini kan ada garis pantai. Mana aktivitas ya menjodohkan aktivitas sesuai dengan tempatnya. Iya, Pak. Kayak contohnya di pantai, di nelayan atau apa gitu ya. Oke, Bapak akan bagikan Kalau nggak ada judulnya gimana Pak? apa? Kalau nggak ada judulnya gimana? Asal Pasti ada, kalau ada cari dong. Berarti ada semua itu Pak. Ada Pak. Ada Pak. Oke. Ini saya bagikan. Oh ya, biar semangat ya. Harus bener semua loh. Udah pasti itu semua. Satu. Ini enggak, ini berwarna juga. Berwarna hitam. Tapi besok nyusul warnanya. Berwarna Oke. hitam. Nanti kalau ada yang kebingungan, tanya ke Bapak. Iya, Bapak. Untuk waktu pengerjaannya 10 menit saja. Untuk kelasnya kita kelas A. Mas Bro. Pantai. Mas Bro. Iya, dataran rendah. Gimana? Apakah ada yang kesulitan? Nah, ini cocokkan gini ya. Gini ya, benar sekali. Gimana kelompoknya Mas Rino? Apakah ada yang kesulitan? Ya, selesai ya. Apa? Siapa ini? Ini tuh kayak wisata, ini foto di Malioboro. Wow. Ini hiking. Itu untuk pekerjaannya cuma itu doang karena udah sore kalian udah pada capek ya. Iya Bapak. Oke. Tadi belajar bahasa Indonesia sangat Wah, membosankan. Bapak harus semangat dong. Gara-gara Pak Rin. Oke. Wah, saya disuruh tulis bareng betul Bapak. Udah belum? Udah selesai? Anak-anak? Oke, sekarang kelompok 2 dulu yang mempresentasikan hasil cocokannya gimana? Ayo, salah satu dari kelompok yang maju depan. Ya teman-temannya udah tahu. 2 aja ya, 2 gambar. Berarti yang nomor satu Atau sama sepuluh. lima. Ya, ini untuk kelompok 2 yang ini ya. Kelompok 2. Nanti kelompok 1 yang ini sama ini. Ayo. Ini untuk pantainya dicontohkan. Kegiatannya ngapain? Gambar 2 ini kayaknya seluncur air. Oke, benar sekali. Terus yang dataran rendah nomor 4 ini kayaknya becak-becak Malioboro di Malioboro Kayak ngapain itu bahasanya? berdagang. Ya, oke. Tepuk tangan bagi kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 yang ini ya. Yang ini yang gunung dan dataran tinggi. Cocokannya gimana? Ini yang gunung berada pada nomor 4. Nah, itu aktivitasnya ngapain? Kegiatannya ada orang daki. Nah, itu kan sama dengan kayak wisata, ya kan? Ya, wisata. Terus yang keempat dataran tinggi. Ini di kebun teh ada ibu-ibu petik teh. Nah, itu berarti aktivitasnya bertani. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada Bapak. Selamat pulang Bapak. Bentar lagi pulang. Siapa ini? Tahu. Oke. Kesimpulan. Nah, jadi manfaat kita belajar tentang ragam bentang alam. Ragam bentang alam itu yang pertama mengetahui letak dan tempat tinggal. Itulah. Yang kedua, Pengaruh geografis terhadap kehidupan. nah itu kayak gimana sih kalau di dataran tinggi aktivitasnya ngapain, mata pencahariannya ngapain. Iya, Bapak. Terus tadinya kesadaran akan resiko bencana. Jadi kayak di dekat kayak gunung itu memang
beresiko, makanya kita harus siaga, selalu siaga. Kalau suatu-waktu ada bencana, entah gunung meletus atau tanah longsor. Terus memudahkan perencanaan dan navigasi. Terus selanjutnya mendukung kegiatan ekonomi dan lingkungan. Jadi kalau apa sih manfaatnya? Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan kalian itu bisa menyangga ekonomi di sekitar kita. Oke, ini untuk materinya sudah selesai ya. Selanjutnya Bapak akan membacakan kesimpulan. Nah, oh iya, duduknya kembali ke semula tadi ya. Iya Bapak. Ini topiknya Pak. Boleh tidak Pak? Gak usah buat kita belajar di rumah. Mana saya les? Kataku. Oke, untuk kesimpulannya dari pelajaran sore hari ini itu dataran dibagi menjadi dua, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah biasanya berada di daerah pesisir seperti pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Dataran ini dimanfaatkan untuk bertani dan pemukiman. Dataran tinggi terletak di pegunungan, terkenal dengan udara yang sejuk dan hasil pertanian yang khas. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng, terus Gayo, Karo Sumatera Utara, dan Toraja Sulawesi Selatan, sana yang subur sehingga padat penduduk. Oke, sebelum pulang kita nyanyi dulu. Iya Bapak. Iya. Ayo kita nyanyi. Kenapa Pak? Ayo berdiri dulu lah, berdiri dulu lah. Ayo. Habis Ini itu kan Bapak. lagunya dari Papua yang berjudul Apuse. Ya. Yuk, sambil tepuk tangan ya. Iya Bapak. Yuk. Silakan duduk kembali. Nah, bagaimana setelah kita mempelajari tentang bentang alam? Apa sih? Gimana perasaan kalian? Gimana perasaan kalian setelah mempelajari ragam bentang alam Indonesia? Sangat senang Bapak. Kita jadi tahu dataran rendah dan dataran tinggi. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberi soal evaluasi dan dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpul, Bapak akan menilai. Baik Bapak, nanti saya suruh mengerjakan nenekku. Wah, nggak boleh dong. Ibu Nenek ya. Biar belajarnya Pak. Nenek. Hai. Desi. Nenek Desi. Nenek Desi. Oke, itu dicermati ada beberapa soal dan dikerjakan besok dikumpul di
Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, ayo salah satu siapa yang mau memberi doa? Saya Bapak. Nah, yang mengatur minum dulu. Mbak Desi besok ya? Kalau saya ngumpulin. Oke, Mas Vino. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita pulang dengan berdoa. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Oke, hati-hati di jalan. Salam buat orang tua. Tetap semangat. Besok masih sekolah lagi. Ya, Pak. Besok minggu, Pak. Besok minggu. Yuk, boleh anu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.